Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Baik. Ya, alhamdulillah wa syukurillah kita bisa berkumpul kembali di lab video teman ini dengan keadaan sehat walafiat. Semuanya masuk? Masuk. Ada yang izin ya? Oke, karena hari ini kita akan belajar bersama dengan riang gembira untuk mengenali siapa dirimu, bagaimana potensimu dan lain sebagainya. Oke, nanti itu ya. Oke, sebelumnya marilah kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita lakukan pada hari ini mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai. Amin. Terima kasih. Semoga apa yang kita lakukan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, seperti judul yang sudah di belakang ya Pak Dadi, hari ini kita akan belajar tentang kenali potensi. Apa itu kenali potensi? Ya, seperti namanya ya, kenali. Berarti kita harus mengenal potensi yang kita miliki. Ya, setiap manusia, setiap anak, setiap murid memiliki potensinya masing-masing. So, manusia yang paling baik adalah atau manusia yang bisa merencanakan masa depannya harus mengenali potensinya sendiri. Nah, tujuan dari pembelajaran pada hari ini adalah Pak Dadi ingin mengajak kalian semua untuk mampu mengeksplorasi, untuk mampu mengenali potensimu berdasarkan asesmen yang sudah dibuat, gitu ya. Asesmennya nanti bentuknya online. Nanti kalian akan mengisinya dengan sungguh-sungguh. Pak Dadi harap kalian mampu mengerjakan dengan sungguh-sungguh dan sesuai dengan pribadi kalian masing-masing. Gitu ya? Paham? Paham. Ya, anak-anak, aktivitas kita pada hari ini akan menggunakan atau pembelajaran kita pada hari ini akan menggunakan metode ARKA. Apa itu ARKA? ARKA itu adalah salah satu metode pembelajaran yang nanti kita pertahapannya sudah disepakati dan sudah ditentukan sesuai pedoman ARKA. A, jadi ARKA itu singkatannya. A itu adalah aktivitas, R itu nanti refleksi. Jadi setelah kalian mengisi asesmen nanti, kita merefleksi hasil dari isian asesmenmu seperti apa. K, nanti konsep itu berarti Pak Dadi akan menjelaskan materi yang berhubungan dengan aktivitas dan refleksi kamu tadi di awal. Terus A yang lain berarti aplikatif atau aplikasi. Kamu mulai mengaplikasikan apa yang sudah dipelajari sesuai dengan konsep yang ada atau konsep yang sudah dipelajari. Paham di sini? Nah, mari kita mulai aktivitas atau pembelajaran kita dari mulai tahapan pertama yaitu aktivitas. Silakan aktivitas kita pada hari ini kita mulai dengan mengisi asesmen terlebih dahulu, ya, menggunakan asesmen online, menggunakan laman akupintar.id. Silakan dibuka dulu menggunakan handphonenya masing-masing. Oke, anak-anak masih semangat? Oke, kita ice breaking terlebih dahulu ya. Anda sudah habis mengerjakan tes gaya belajar di handphone masing-masing. Sekarang kita ice breaking terlebih dahulu. Anak-anak, ice breakingnya begini. Kalau Pak Dadi bilang tepuk cinta, cinta kecil, cinta sedang, cinta besar, cinta kamu. Benar ya? Oke. Siap ya? Siap. Ya, semua berdiri dong. Tanya dulu. Oke. Tepuk cinta. Cinta kecil, cinta sedang, cinta besar, cinta kamu. Oke. Anak-anak, tadi kita sudah melakukan aktivitas pertama
Kalau visual tadi berarti lebih senang mendengarkan atau melihat gambar? Oh, melihat gambar. Berarti memang sesuai tadi ya dengan apa ini. Oke. Kalau apa? Auditori mana yang auditori? Oh, ini auditori. Kalau auditori gimana auditori? Mas Udin? Baik. Maksudnya baik gimana? Maksudnya tadi pertanyaannya kamu kan mendengar ya. Jadi berdasarkan keterangan kamu lebih cenderung menggunakan indera pendengaran untuk sebagai belajarnya. Oke. Kalau kinestetik, ada yang kinestetik? 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 Oh, oke, ini kinestetik. Tadi malu-malu ini. Kalau kinestetik itu apa? Lebih praktek gitu ya? Oke, praktek langsung. Oke. Oke, tepuk tangan buat kalian semua. Berarti benar ya, memang hasil dari asesmen tadi kita bisa menemukan bahwa setiap dari diri kalian itu punya gaya belajarnya masing-masing. Oke. Anak-anak, tahapan selanjutnya yaitu konsep. Ya, tadi arka ya. Tahapan selanjutnya sekarang kayak konsep. Nah, sekarang ini Pak Dede akan menjelaskan kepada kalian semua materi tentang tadi potensi diri, gaya belajar dan lain sebagainya. Supaya kalian lebih memahami pentingnya mengenali potensi diri dan sebenarnya potensi diri itu ada berbagai macam. Itu ya, paham ya? Oke. Sekarang, nih ciri-ciri orang yang mengenali dirinya, tahu kelebihan dan kekurangan, mampu mengendalikan emosi, menyesuaikan diri dengan lingkungan, punya tujuan hidup yang jelas. Orang itu kalau dia mampu mengenali potensi dirinya, yaitu dia tahu kelebihan dan kekurangannya, dia mampu mengendalikan emosinya, menyesuaikan diri dengan lingkungan, gampang beradaptasi, dan punya tujuan hidup yang jelas. Paham sampai sini? Oke, kita lanjut anak-anak. Ada pernah lihat ini? Nah, belum ya? Oke. Anak-anak coba perhatikan di sini. Ada seorang guru yang dia mengajar, ada apa aja tuh? Monyet, kera, ada kucing, ada gajah, ada ikan di laut, kambing, segala. Oke. Kira-kira kalau semuanya misalkan perintah gurunya adalah silakan panjat pohon itu, semua bisa melakukan? Ya. Siapa yang bisa melakukan? Ya. Siapa lagi? Guru. Ada guru? Ya. Guru bisa. Yang lain bisa manjat? Ya. Gajah bisa manjat? Ya. Ikan bisa manjat? Ya. Maka sejatinya seperti gambar ini ada yang bisa menjelaskan dari gambar ini apa yang kalian pelajari? Ya, angkat tangan boleh? Angkat tangan dulu. Oke, gimana? Oke, betul. Tepuk tangan buat Nadif ya. Ternyata setiap orang punya kemampuan atau potensinya masing-masing, sehingga jangan yang belum berhasil di satu bidang jangan merasa putus asa. Yang unggul di satu bidang jangan jumawa atau jangan sombong. Ternyata setiap orang punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Oke. Nah, tadi kalian belajar tentang apa mengidentifikasi, mengeksplorasi tentang gaya belajar, betul ya? Melalui asesmen online tadi. Nah, anak-anak ini ada tiga gaya belajar setidaknya. Ada gaya belajar visual, gaya belajar auditori, ada gaya belajar kinestetik. Ya, di masing-masing gaya belajar ini, ya, itu ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing, dan juga ada strategi untuk mengoptimalkannya. Kita baca atau kita pelajari satu persatu. Paham ya? Oke. Jadi mulai gaya belajar visual. Gaya belajar visual lebih mudah mengingat informasi dalam bentuk gambar, grafik, warna, atau tulisan. Paham sampai sini? Nah, terus senang membaca dan mencatat, tertarik pada tampilan visual seperti diagram, mind map, video, ilustrasi, dan slide. Saat memahami pelajaran cenderung membayangkan dalam pikirannya. Tadi yang sesuai dengan visual
eksperimen atau aktivitas fisik. Mudah bosan jika hanya duduk diam terlalu lama. Sering menggunakan gerakan tangan saat berbicara atau belajar. Banyak strategi-strategi sesuai dengan gaya belajar masing-masing. Contoh, tadi visual strateginya gambar serta konsep ya, mewarnai, bikin mind map segala macam. Kalau strategi belajar untuk yang auditori, banyak diskusi, ya, banyak mendengarkan apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Kalau pembelajaran strategi pembelajaran yang kinestetik, yang efektif, gunakan permainan dan eksperimen dan praktek langsung. Paham sampai sini? Paham ya? Nanti kita akan banyak bermain untuk itu. Selanjutnya adalah apa itu intelijensi atau kecerdasan. Jadi setiap orang itu punya kecerdasan masing-masing. Dan tidak cukup satu kecerdasannya. Kecerdasannya bisa banyak. Ya, selain tadi gaya belajar, kita perluas sedikit pengetahuan kita bahwa setiap orang tadi seperti gambar guru mengajarkan gajah dan hewan-hewan tadi, setiap orang punya kemampuannya sendiri-sendiri. Sehingga dan setiap kan gajah nggak cuma bisa makan kan, dia kekuatannya besar, bisa angkat atau bisa narik barang-barang berat, dia juga bisa ngangkut barang-barang berat, tapi dia juga punya kemampuan berkoloni yang bagus. Jadi setiap orang punya kemampuannya sendiri-sendiri. Contoh ini ya, kemampuan untuk memecahkan persoalan dan menghasilkan solusi dalam situasi yang nyata. Gardner menemukan bahwa kecerdasan tidaklah tunggal. Setidaknya ada 8 macam kecerdasan. Kita akan belajar satu persatu. Kecerdasan majemuk. Jadi ada cerdas visual spasial, cerdas verbal linguistik, ada cerdas interpersonal, ada cerdas interpersonal, ada cerdas kinestetik, cerdas naturalis, cerdas logis matematik, dan cerdas musik. Semua itu intelijensi atau kecerdasan. Setiap orang punya masing-masing. Nah, nanti kita juga akan belajar itu lebih dalam. Nih, coba perhatikan. Tahu tokoh-tokoh ini? Setidaknya ada beberapa yang kalian tahu ya. Oke, misalkan kita bahas beberapa. Pak Habibie, kira-kira membuat apa? Pesawat. Orang yang buat pesawat biasanya kecerdasannya apa? Apa kira-kira? Kinestetik atau logis matematis? Emang Pak Habibie yang ngongkel-ngongkel? Bukan kan? Pak Habibie yang menghitung, yang merumuskan, betul? Sehingga Pak Habibie cenderung ke cerdas logis matematis. Iwan Fals, lagu tadi ada cerdas musik, betul ya? Oke. Terus ini ada yang tahu nih? Namanya Ki Agus Salim. Dulu adalah diplomat pertama Indonesia yang datang ke sidang PBB dan mengatakan Indonesia adalah negara besar mempengaruhi seluruh dunia. Jadi orang yang mampu mempengaruhi orang lain disebut dengan memiliki kecerdasan interpersonal. Terus ini yang mungkin kalian banyak tahu. Siapa? Megawati itu terkenalnya Megatron, gitu. Semesanya keras sekali itu. Kira-kira dia apa tuh? Cerdas, kinestetik, karena dia prakteknya hebat luar biasa. Paham sini? Jadi setiap orang punya kecerdasannya masing-masing. Ya, kalau kamu tahu potensimu, kamu cerdas di mana, maka kamu bisa sehebat atau mungkin lebih hebat daripada tokoh-tokoh ini. Paham sampai sini, anak? Oke, tepuk tangan untuk kita semua dong. Anak-anak, tadi kita sudah mempelajari tentang konsep gaya belajar, tentang konsep potensi diri, multiple intelligence atau kecerdasan majemuk. Kamu juga sudah belajar itu bersama dari tadi ya. Sekarang tahapan berikutnya adalah aplikasi. Artinya bagaimana? Sekarang ayo kita merancang kira-kira apa yang kita bisa lakukan saat ini dan untuk masa yang akan datang untuk mengoptimalkan potensi yang kita miliki. Di sini Pak Dari sudah menyiapkan rekap dan rekomendasi. Kamu kan nanti sudah bisa menilai saya
saya itu kecerdasan majemuknya apa, gaya belajar saya apa, betul? Nah, setelah itu untuk yang saat ini ekstrakurikuler yang cocok buat saya itu apa? Oke, selanjutnya kira-kira profesi masa depan yang cocok untuk saya itu apa? Tahu ini? Nah, untuk memudahkan kamu menemukan itu, tentu kalau kamu mengerjakan sendiri nanti mungkin ada hambatan dan kesusahan. Sekarang Pak Dhani minta kalian berkelompok sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing. Silakan berkelompok terlebih dahulu. Yuk, cepat berkelompok sesuai dengan gaya visual di sebelah sini, kinestetik sebelah sini, auditori sebelah sini. Oke, duduk aja, duduk. Oke. Sekarang Pak Dhani sudah menyiapkan KPD-nya atau lembar kerja muridnya. Kalian nanti tinggal mengisi sesuai dengan kalian masing-masing, kelompok kalian masing-masing. Maju sedikit biar nanti bisa mengerjakannya bisa sama-sama. Ya. Silakan kalian kerjakan. Ada diberi waktu kurang lebih 10 menit. Setelah itu nanti kalian akan mempresentasikannya ke depan. Paham sampai sini? Oke, sudah siap ya? Sudah paham instruksinya? Paham. Oke. Setelah kalian nanti mengerjakan, LKPD berikutnya adalah kalian menggambarkan perasaan yang kalian rasakan ketika kita melakukan pembelajaran hari ini. Oke ya? Bagaimana nanti itu kan ada wajah yang belum ada gambar orangnya. Betul? Oke, nanti kalian sertakan ekspresinya. Jadi bisa dibagi tugas kelompok. Oke anak-anak, silakan mengerjakan. Waktunya 10 menit, habis itu kalian presentasi. Oke, dimulai dari sekarang. Ya, anak-anak, waktu mengerjakannya sudah selesai. Silakan semua menghadap ke Pak Dhani kembali. Masih dengan kelompoknya masing-masing saja. Ya, silakan. Ya, waktu mengerjakan sudah selesai. Nanti kita diskusi sama-sama. Oke, sekarang kita presentasi terlebih dahulu ya. Presentasi terlebih dahulu dimulai dari kelompok auditori. Silakan maju. Bisa perwakilan aja juga boleh atau semua maju juga boleh. Semua biar semua biar maju. Ya semua sini. Ya sini. Oke, silakan dijelaskan hasil diskusi kelompoknya. Diperkenalkan terlebih dahulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok auditora ingin Auditori, tenang. auditori ingin merepresentasikan hasil presentasi kami. Perkenalkan, nama saya Ahmad Abdul Akbar. Saya Satya. Saya Labib. Ya, gimana hasilnya? Coba dijelaskan. Band, ekstra band ya. Karawitan, adro. Keempat, paduan suara. Ya, oke. Aku bahasa. Terus bahasa, oke. Ada diskusinya. Profesi masa depan yang menyenangkan. Ya. Kalis. Dua, operator dan sistem. Operator sound, oke. Tiga, penyanyi komposisi. Oke. Empat, psikolog. Psikolog bisa. Maestro. Maestro, oke. Oke, sudah? Oke. Tepuk tangan dulu buat kelompok. Oke, sebentar. Kalau ekspresinya mana? Udah jadi belum? Nah, kenapa ekspresinya itu apa? Coba diceritakan.
Senang. Senang, bahagia ya. Oke, excited. Kenapa senang, excited? Karena pelajarannya seru. Oke. Silakan tetap di situ, karyanya ditunjukkan. Oke, tepuk tangan buat kembali. Silakan kembali ke tempat duduknya lagi. Sekarang kelompok visual, silakan bersama di depan. Ya, seperti tadi kelompok auditori, silakan presentasikan hasil diskusi kelompoknya. Tepuk tangan buat kelompok visual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok visual ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Kenalkan nama saya Ridwan. Langsung ke profesi. Profesinya apa? Content creator. Oke, sekarang ekspresinya apa saja itu? Senang semua? Kenapa kok senang? Karena senang lebih baik. Oke, karena guyoknya uang ya. Oke, tepuk tangan buat Krisna. Berbubar sih itu yo. Ya, selanjutnya kelompok kinestetik. Ya. Ya, kelompok kinestetik silakan disampaikan hasil diskusi kalian. Yuk. Oke, silakan disampaikan. Oke, tepuk tangan buat kinestetik. Ekspresinya gimana ekspresinya? Kenal semua ya? Kenapa kok senang? Iku ono sing ora sikat gigi kok bre itu. Oke. Dah ya, oke, silakan tepuk tangan buat teman-teman. Lapor, enggak apa-apa kan? Kinestetik modelnya lebih banyak ke praktek. Oke, anak-anak, dengarkan. Kalian sudah selesai melalui semua tahapan pembelajaran kita pada hari ini. Tepuk tangan dong. Nah, karena kalian
kalian semua sudah selesai